Oke, teman-teman, selamat datang di acara ILC, iCommunity Level Up Club. Nah, iCommunity ini kita punya tagline adalah Share Network, Grow Network, yaitu berbagi relasi untuk memperbesar rezeki. Ya, salam kenal buat teman-teman yang belum kenal. Perkenalkan, nama saya Juanda Rovelim. Saat ini saya adalah founder dari Kafling Solusi Digital. Kafling Solusi Digital adalah sebuah digital marketing agency yang menangani social media management dan social media campaign dari perusahaan-perusahaan. Saya juga CMO PT Karya Anak Milenial Indonesia, certified trainer dan founder dari iCommunity ini. Ya, saya juga sebagai digital marketer. Nah, beberapa karya saya ada buku Digital Marketing in Action yang warna biru dan sudah terbit cetakan keduanya yang warna hijau, buku Naked Sales, ebook Ghost Kitchen, dan Game Card Digital Marketing is Fun. Nah, ini adalah satu-satunya di dunia yang menggabungkan antara permainan kartu secara offline dengan e-course digital marketing secara online. Kalau mau tahu lebih lengkap tentang saya, bisa ke juandarovelim.com atau ke kaflingsolusidigital.com ya, teman-teman. Nah, apa sih iCommunity itu? iCommunity adalah sebuah platform, teman-teman, ya, dengan visinya kita ingin menjadi platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia, ya. Nah, misi kita adalah kita ingin merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, serta menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis, pribadi, dan masyarakat. Tagline kita, Share Network, Grow Network. Nah, tujuan dari iCommunity ini dibentuk, ya, kita ingin mempersatukan anggota iCommunity dalam ikatan persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian. Mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota, menanamkan nilai-nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional, serta membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning resources, business matching, dan referral. Nah, tentunya di dalam sebuah komunitas kita memiliki kode etik, ya, di mana kode etiknya adalah sebagai berikut. Kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota, tanpa menjadikan anggota lainnya sebagai target jualan ataupun berkompetisi dengan tidak sehat. Kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbesar rezeki bersama. Karena itu, kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia ditegur, diperingatkan, bahkan diberi sanksi. Nah, itu sekilas tentang tujuan dan kode etik dari komunitas kita, teman-teman, ya. Dan malam hari ini kita ingin mendengarkan sebuah sharing yang sangat spesial, ya, di mana sharing ini saya dapatkan waktu tahun 2015, di mana saya kenal pertama kali ini dengan beliau, ya. Beliau juga yang mendorong saya, ya. Beliau juga yang mendorong saya untuk mengeluarkan ataupun menulis buku, ya. Dan karena dorongan beliaulah, maka buku pertama saya yang Digital Marketing in Action bisa terbit, teman-teman. Ya, beliau adalah CEO dari Care Plus Indonesia dan Ketua Umum dari Asosiasi Penulis dan Inspirator Indonesia. Ya, mari kita kasih tepuk tangan yang meriah sekali, teman-teman, untuk Bapak William Wiguna. Yeay, silakan Pak William. Oke, terima kasih Pak Juanda dan teman-teman semua ya. Kita senang banget ya dalam acara seperti ini. Saya sangat senang sekali bila kita bisa membangun sebuah komunitas. Karena apa yang kita akan berikan untuk Indonesia sebenarnya dimulai dari apa yang terdekat. Dan salah satu bahan ini yang seperti sudah disampaikan oleh Pak Juanda ya, itu memang sebenarnya di awal di tahun 2008 tepatnya ya. Jadi sejak saya juga diundang untuk jadi
salah satu training ya di acara revolusi finansial oleh Pak Tundesen ya. Nah justru klien saya yang pertama lu Pak Tundesen tuh, ini bahan ini, kemudian dia belajar bahwa wah ini layak nih, maka IO saya yang pertama tuh TDW Resource tuh Pak ya. Jadi waktu itu saya kaget juga bahwa bahan yang saya sering bawakan untuk company kami ya, kemudian kami menerapkan, dulu saya punya karyawan ada 10.000 orang. Nah, kemudian bahan ini kira-kira dirangkumkan akhirnya di tahun 2022 ya. Kami sedang menghandle cukup banyak klien ya. Salah satunya adalah Bank Sinarmas ya, Kepolisian Polri Indonesia ya, dan kemudian juga grup Danone, kemudian juga grup Yokesen yang terbaru. Bahkan juga ada satu perusahaan Apkar ya, ini mana omsetnya melesat masuk ya pada waktu tahun lalu. Karena apa? Karena ternyata pemerintah mewajibkan semua kendaraan harus pakai Apkar. Jadi selama pandemi ini banyak hal-hal yang saya dapat yang baru ya. Dia meningkat sampai 8 kali lipat dari omset normalnya. Jadi teman-teman jangan berdiam diri ya. Ikut acara-acara seperti ini agar Anda bisa mendengar dunia berbicara apa, dan Tuhan memberikan berkat ya, sama seperti hujan ya, dan matahari diberikan kepada semua orang. Nah, hanya mereka yang bawa payung dan bawa ember yang bisa mendapatkan berkatnya gitu ya, kira-kira ya. Ya, jadi nggak perlu dukun lah. Anda bisa lihat sendiri bahan-bahan yang akan saya sampaikan di sini, semoga bisa menggugah kita ya. Sama ketika mungkin Pak Juanda tergugah, dan saya tugasnya hanya memberikan gugahan ya, agar Anda bisa melihat. Ya. Dan ini sekilas perkenalan diri saya ya. Jadi beberapa perusahaan juga bersama Pak Rena Kasali, ini luar.id yang kita bangun, walaupun saat ini lagi sedang tertidur ya. Kemudian juga Access Pacific ya, untuk perusahaan ISO 9000. Dan seperti sudah dikatakan tadi juga, saya juga dosen ya di STTRM. Baik ya, kita juga memulai ya pada saat ini dengan merek baru ya, paspor BKPI yang ada di pojok ini. Kita mulai di sini ya. Pada dasarnya ketika orang ngomong soal attitude, banyak sekali salah kaprah. Yang mereka pikir attitude itu bisa dites ya. Sebenarnya belum ada alatnya. Tapi ketika indikatornya saya tampilkan pada Anda misalnya seperti ini ya, mungkin lebih gampang Anda bisa lihat. Ini contohnya nih, kalau Anda dapat tanda seperti ini ya, kalau Anda bekerja. Ya, kira-kira kalau Anda dapat peringatan, berapa orang yang mundur langsung? Ya, berapa orang menyadari bahwa dia bekerja itu disenangi oleh bos? Ya, mereka pikir disenangi bos itu artinya Anda diberikan ke privilege. Ternyata tidak. Ya, nomor satu, dia akan dapat peringatan. Berapa banyak orang menyadari bahwa dia sebenarnya disenangi oleh bos. Ya. Kedua, Anda diminta masukan. Ya. Jadi Anda dipaksa untuk memberikan input. Nah, berapa banyak yang karyawan malah hitung-hitungan. Yang tidak menyadari bahwa dia ini sedang ditunggu, ya, sedang disenangi oleh bosnya. Ya, gaya bos, Anda tahu lah. Ya. Kemarin juga saya ketemu ya dengan salah seorang sales ya, agen properti yang 5 tahun kerja di salah satu bank swasta terbesar. Ya, sempat menjadi asisten pribadi dari bos ya, bos yang terbesar di bank tersebut ya. Dan ketika saya tanya kenapa keluar, ya karena dia tidak suka. Ya, salah satu penyebab ini dia. Ya, mereka menyangka bahwa saya harusnya dibimbing ya. Tapi ketika disuruh minta masukan, mereka nggak sanggup dan akhirnya mereka malah keluar. Ada diberi kesempatan ya. Dan ingat, lebih penting lagi juga nomor 3. Berapa banyak orang menyadari bahwa kerja itu bukan ngejar pujian. Ya, begitu nggak ada pujian, ya, merasa tidak dihargai. Nah, ya, jadi akhirnya apa? Lebay. Cukup jelas ya. Dan juga ada bisa lagi nih diberikan kerja lebih banyak ya. Pernah dengar kan? Ada kata-kata little to me, little to me. Salary no up. Pernah dengar gitu ya? Nah, itu seringkali orang salah paham. Kenapa? Iya, karena standar UMR sama, tapi kerjaan bos mau yang cepat kan, maka diberikan pada orang yang cepat kerja kan. Nah, masalahnya yang tidak bekerja cepat atau yang malas itu merusak standar, ya, maka mereka bahkan diancam. Ya. Kenapa sih lu rajin-rajin amat? Ya, merusak standar kita. Nah, Anda pernah dengar kan? Akhirnya Anda termasuk kelompok yang nggak bisa maju ya, karena dulunya dia disayangi, harusnya disayangi, tapi akhirnya ikutan kelompok yang berbeda. Ya, diminta nasihat. Ya, Anda mungkin juga menyadari nggak bahwa ini adalah salah satu bos ya. Kenapa? Bill Gates mengatakan nih, kalau dia cari karyawan, dia akan cari orang yang lebih
pintar. Kenapa? Ya sama aja kan, semua bos merasa gua harus bayar orang pintarnya dong. Nah, berapa banyak orang tidak mau. Ya. Kemudian diperiksa kehidupan pribadinya. Ini indikator-indikator yang saya ingin jelasin pada teman-teman semua, di mana banyak sekali kita melewatkan kesempatan majunya, dan akhirnya mereka menghilangkan kesempatan masa depan. Dan terakhir ini, ya, berapa banyak orang pelit, ya. Oleh karena itu, Pak Juanda, kalau dimasukin ke YouTube, welcome, ya, kasih tahu ya bahwa ini sebenarnya bahan yang boleh diberikan, ya, karena ini sudah dipakai di seluruh provinsi sebenarnya, ya. Dan saya harap kita bisa menghadapi bahwa problem utama di bangsa kita ini apa. Ya, ini dia ya. Jadi indikatornya gampang ditemuin tapi susah diukur. Ya, Anda berpikir dengan ijazah, kemudian dengan Anda punya pengalaman, maka Anda harusnya ya Anda mulai bandingkan dengan orang lain. Kalau dia dapat A, saya harus dapat A. Ya, padahal Anda ini unik. Ya, saking uniknya sehingga Anda tidak bisa disamakan ya. Siapa sih orang yang suka disamakan? Ya. Tapi terbalik ketika Anda mulai kerja, Anda merasa harusnya mendapatkan hak, ya, mengutamakan hak dan lupa kewajiban kita yang harusnya kita berikan, ya, karena kita kan jualan jasa. Ya, kalau kita jualan jasa, berarti kita harus berikan beyond expectation kan. Nah, oke ya. Jadi ini contoh bagaimana masalah sikap ini dalam bahasa yang sederhana ini yang kira-kira bahan terbaru saya dan orang tidak paham, ya. Nah, demikian pula kalau Anda punya pacar. Pak, kenapa untuk pacaran kok nih poin-poin ini bisa kita tidak lihat? Ya karena pacaran, ya, masalah jomblo, kemudian Anda punya pacar, Anda akan melewati masa ini tanpa terasa. Ya, kemudian juga ada masa bulan madu, ya, bulan madu ketika nikah. Anda tuh bisa lewati tuh ya, gunung pun akan kuseberangi, gunung pun akan kudaki, lautan pun akan kuseberangi, ya. Tapi kalau gerimis nggak janji. Nah, itu contohnya tuh. Ya. Kita lupa ya, waktu pacaran tuh ada semua, waktu bekerja juga sama, ya, waktu ada masa probation. Ya, apa yang dikatakan oleh pimpinan ataupun interview ya, Anda mengatakan, "Iya, saya bisa semua." Tapi begitu Anda lewati masa percobaan ini atau masa bulan madu, Anda lupa. Ya. Bahwa ketika Anda punya konflik dengan suami istri, dengan anak, dengan apapun, Anda ingat baik-baik ya. Waktu Anda pacaran dulu Anda bisa berani tahan banting. Ketika itu saya selalu kasih contoh ya, kenapa anak SD kok tahan banting? Ya. Dari TK sampai kuliah ya, dia berantem, nilai jelek, dimarahin, ya, kemudian rapornya merah, kebakaran, tetap aja dia berani mau ke sekolah lagi loh. Total 18 tahun. Tapi Anda bisa bayangkan sekarang, waktu kerja mengalami hal yang mirip yang seperti saya ngomong tadi ya, berantem sedikit, dimarahin sama bos, nggak dapat prestasi, kemudian nilainya dianggap merah ya. Berapa banyak karyawan kita jadi cengeng. Nah, dalam sesi yang saya berikan pada kelas-kelas saya tuh mereka pada tidak bisa jawab. Anda mati-matian belajar tahan banting 18 tahun, tetapi ketika kerja malah cengeng. Dan ada yang cuma 1 hari kerja ketika tahu bosnya galak. Nah, jadi Anda jelas ya, ada satu missing link yang dimana kita lupa ya. Makanya nanti ada sisi saya ya, ada urutan ini ya. Saya akan kasih tahu pada Anda bagaimana mengajar orang, urutannya ada nih. Ya, nanti Anda bisa lihat sendiri ya. Tentu saja complete seriesnya nanti bisa diterapkan untuk dengan teamwork. Ya. Training ini tidak bisa untuk sendirian. Ya. Untuk belajar pintar, Anda bisa sendirian. Tapi untuk belajar rajin, Anda perlu teamwork. Ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, demikian pula ya, attitude Anda tidak bisa ketahuan kalau Anda sendirian. Tetapi waktu Anda bersama dengan teman, ya, entah itu teman main, teman kerja, nanti baru kelihatan. Ya, mana emas, mana bukan emas. Ya. Nah, oke, kira-kira pembukaan seperti dulu ya, bahwa attitude itu teorinya aja orang banyak teorinya, tetapi ketika praktek banyak orang gugurnya di sini. Kenapa bisa gugur? Kita lupa fokus ya. Kita sebenarnya belajar attitude revolution atau bahasa Indonesia revolusi rajin ya. Ya, ini bahasa Indonesia ini. Ya. Orang belajar di sini nih rajinnya nih ya, maka kami menemukan teori Dirigent Quotient ya. Dirigent Quotient ini artinya bagaimana mengukur tingkat kerajinan tim Anda. Ya, kalau Anda lihat pertama kali, Anda harus rajin diri sendiri dulu. Nah, seberapa banyak orang rajin tentang dirinya. Kalau orang itu rajin, dia pasti berlimpah, dia tidak akan sayang, dia pasti membantu pada teamwork, ya, teamwork dan keluarga. Ini sudah dibuktikan. Anda lihat orang yang rajin itu pasti dia sangat senang menolong, baik di keluarga maupun dengan teamwork.
Ya, dan nanti terakhir kita akan bentuk orang di sini community diligence. Jadi sebenarnya Pak Juanda ya, ICOM itu sudah saya siapkan harusnya orang-orang yang mengerti soal rajinnya dulu. Kalau orang itu hitung-hitungan, dia nggak bisa rajin. Ya, yang membedakan manusia dan binatang adalah soal rajin ini loh. Dalam sesi-sesi saya yang lalu, saya sering gambarkan bahwa monyet, ya, binatang apapun ada boleh sebut seluruh dunia, asal dia punya otak, dia pinter. Ya, dan bahkan kepintaran binatang bisa melewati manusia dalam hal tertentu. Ya, dalam tes IQ tertentu binatang lebih pintar. Nah, tetapi salah satu yang tidak bisa dilakukan oleh binatang adalah soal rajin. Nah, rajin ini yang hanya bisa dimiliki oleh manusia. Ya, Anda bisa cari di Al-Quran maupun di Alkitab kata-kata itu muncul. Ya, oleh karena itu bagi Anda yang mau rajin itu yang membedakan kita dan binatang. Ya, kalau hanya sekedar pintar, ya Anda jangan kaget kalau nanti simpanse menggantikan pekerjaan itu atau handphone, smartphone menggantikan soal kepintaran ini. Ya, jadi kalau orang mau main di community, dia harus terbukti rajin. Kalau dia nggak rajin, dia nggak akan sanggup. Kenapa? Dia pasti hitung-hitungan. Dia manfaatkan community untuk kepentingan pribadinya dan itu pasti gugur. Ya, karena disinilah ujian utama orang mau menjadi seorang itu membantu. Ya. Nah, akhirnya inilah dia sesi kita, namanya close everyday. Ya, kalau orang-orang yang belajar kemudian hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, menurut saya itu levelnya harusnya sudah di atasnya lah ya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, jadi dengan skema singkat seperti ini Anda sudah bisa lihat ya bagaimana orang atau diri kita mengukur, ya kita mau cari yang mana. Misalnya kalau saya tanya, ya kalau boleh chat box ya, boleh nggak chat box di sini, Pak? Boleh. Oke ya teman-teman boleh chat box ya di sini ya. Anda silakan tulis di chat box ya. Kira-kira tujuan Anda menyekolah anak itu apa? Nah, silakan tulis coba. Ini hanya tes singkat ya. Anda tolong jawab dengan spontan. Coba tulis di chat box. Anda tujuan Anda menyekolahkan anak supaya dia tambah. Yuk, boleh nggak? Silakan teman-teman ya, boleh Ayo, silakan. tulis di kolom chat supaya pintar. Yes, pintar Pak, pintar. Nah ya, jelas ya. Jadi artinya sudah lihat sendiri ya. Dari berapa teman-teman yang juga ada survei singkat ya, kalimat pintar itu paling banyak dipakai ya. Tetapi kalau saya tanya pada Anda juga ya, kalau Anda cari pembantu rumah tangga, Anda cari yang pintar apa yang rajin? Oke ya, jadi teman-teman saya singkat kata ya, saya udah bikin penelitiannya seperti ini. Ya ternyata ketika kita ingin, ya kita maunya tuh orang itu pinter, tapi ketika lihat Anda dalam faktanya, Anda sendiri mencari orang yang rajin ya, mulai dari pembantu, karyawan, ya, manajer, anggota DPR, pelayan Tuhan, bahkan nanti Anda mencari pacar, kalau belum punya pacar atau Anda cari mantu, saya survei hampir sebagian besar mencari yang rajin. Ya, kira-kira seperti ini ya jawabannya Anda sudah tulis ya. Saya pikir Anda bisa membedakan pintar dan rajin adalah dua hal yang berbeda. Ya. Nah, oleh karena itu saya akan lanjut lagi ya agar Anda pelan-pelan bisa mengerti kenapa sesi ini saya skip ya karena sesi awal itu saya pakai video ya bagaimana binatang itu pintar tapi tidak bisa rajin ya mereka hanya bisa dilatih jadi sirkus ya kalau ada insentif mereka bisa berpikir otaknya ya jadi kalau manusia hanya mau berpikir kalau ada uang nah dia boleh nonton film itu ya saya nggak sekali lagi Anda bisa lihat di YouTube ya manusia lawan simpanse ya. Nah, tetapi untuk rasa rajin itu benar-benar terjadi hanya ada manusia. Ya, di sinilah kita bisa memulai yang namanya kreativitas itu. Contoh seperti ini kreativitas. Ingat ya, ini tidak bisa robot lakukan dan binatang lakukan. Oleh karena itu ini khusus hanya untuk manusia. Ada sebuah pameo mengatakan bahwa orang benci disuruh belanja, membeli ya maksudnya. Tetapi orang senang membeli. Aneh nggak? Banyak orang marketing tidak mengerti masalah ini, sehingga dia hanya ributin soal kualitas produknya, ya, bla 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 bla. Untuk hal yang sifatnya komoditi, memang ya, yang sifatnya komoditi, orang beli dari segi harga murah, ya, misalnya beras, handphone, ya, itu udah sangat komoditi. Tapi untuk barang-barang tertentu kayak asuransi, ya, produk-produk tertentu kayak multi level, orang membeli bukan karena barangnya, tetapi dia beli dari apa, dari siapa orang itu jual. Ya, barang-barang kayak Virtue, ya, barang-barang mahal tertentu. Ya, kenapa orang berani beli? Karena dia lihat orang yang jual. Ya, Anda bisa lihat kan? Anda dapat uang, uangnya Anda pakai untuk belanja kan? Nah, artinya apa? Kita senang belanja. Tetapi tidak suka disuruh
belanja, membeli. Ya. Jadi ini fakta penting ya buat orang marketing nih. Ya. Jadi kalau Anda jadi sales, seringkali kita terjebak masalah produk yang kita ngomongin ya. Padahal problem utamanya adalah ini, ya, bahwa Anda bisa lihat di sini, orang tuh tidak suka masalah sikap kita. Ya. Pertama, berapa banyak orang nggak menyadari bahwa orang tuh sebenarnya senang nggak ketemu Anda. Nah ini yang dibenahi dulu. Ya kalau Anda ketemu orang juga nggak suka, apalagi. Ya jadi kalau orang, pertanyaan saya baliknya pada Anda semua. Kalau Anda ketemu orang, apakah orang happy nggak ketemu Anda? Nah, itu nomor satu dijawab. Ya kalau Anda merasa happy, itu udah satu PR ketangkep. Ya. Artinya apa? Anda sudah melakukan tugas yang luar biasa. Yaitu apa? Anda senang ketemu orang. Nah langkah berikutnya, dikembalikan. Apakah orang happy nggak lihat Anda? Ya, baru lihat dulu loh. Ya. Makanya jangan sampai sembarangan mulut ngomong. Ya, seringkali kita bercanda. Ya. Aduh, gue muntah lihat muka lu. Nah, hati-hati teman-teman. Ya, kalau Anda sering ngomong bercanda seperti itu, mungkin Anda pikir nggak apa-apa, tapi itu bisa merusak teman kita loh. Ya, mereka jadi minder. Ya. Jadi kalau Anda lihat ya, kalau kami memberikan training ya, terutama di perusahaan-perusahaan yang saat ini mau melakukan penjualan ya. Ini training paling banyak buang waktu di sini. Ya, masalah apa? Persaingan. Persaingan itu jangan ngomongin. Ya, Anda lihat cuma 9%, tapi buang waktunya berapa banyak kita minta diskon, padahal sebenarnya bukan masalah persaingan. Ya, cuma 9% tuh penyebabnya. Dan soal ketidakpuasan. Faktanya Anda lihat banyak produk yang orang tidak puas, tapi orang tetap pakai loh. Ya, saya nggak boleh sebut namanya. Anda yang bisa sebutin sendiri kenapa Anda betah dengan produk itu. Ya, dan ini yang paling banyak orang lupa bikin kelas. Ya, makanya waktu dalam kelas yang saya punya, waktu itu orang bikin namanya handling objection. Ya, itu saya minta kelasnya dicoret. Karena ketika orang sudah ditolak, itu orang membangkitkan dia semangatnya lama banget. Ya, makanya kami bikin temanya itu menjual tanpa ditolak. Ya, CED, close every deal. Yang Anda dengar hari ini adalah ini ya bahannya kira-kira. Ya, kalau orang sudah pernah ditolak, membangkitkannya dia kembali itu buang waktu banget. Ya, kalau Anda pernah patah cinta, ya patah hati, ya, Anda bisa bayangin berapa lama dia bisa mau ketemu orang. Nah, dalam bisnis kita tidak boleh ya, membiarkan orang tidak mengerti bagaimana hukum yang supaya mereka bisa menjual tanpa ditolak. Kenapa? Penjualan itu harus yang nolak, penjualnya yang nolak, bukan pembelinya. Anda yang harus bisa ngerem kapan Anda lakukan dan kapan Anda lihat. Ya, kalau tidak, Anda berarti tidak bisa mengontrol. Nah, jadi apa yang kita bisa kontrol? Sikap dan perilaku kita. Ya, kalau Anda masih ingat dulu di sekolahan ya, masih berapa kali kita ini ketemu guru ya. Anda happy nggak? Setelah di grup chatbox. Anda berapa banyak Anda yang senang kalau guru nggak masuk sekolah? Ayo tulis di chatbox. Anda dulu kan pernah kuliah atau sekolah. Nah, apakah Anda senang nggak kalau guru atau dosen nggak masuk? Saya gitu ya, libur. Ayo dong tulis dong. Saya mau Anda mengingat dulu. Mana nih? Ya, Mbak Tina, thank you ya. Siapa lagi ya? Mbak Tina Cahyati senang banget ya. Nah, jadi kalau Anda merasa senang, ya, apalagi bos nggak masuk, Anda juga senang, ya, hati-hati. Ya, ini yang contoh kita nggak jaga perilaku kita. Ya, saya juga dulu termasuk yang senang, tapi setelah saya ngerti, ya, saya benar-benar bertobat. Ya, kenapa? Ini mempengaruhi cara kita ketemu orang. Ya, akibatnya apa? Itu kayak hukuman apa namanya? Hukum karma ya, atau sifatnya apa? Berbalik ya. Pada kita, ya, Anda bisa bayangkan kalau anak Anda juga happy kalau nggak masuk sekolah. Tadi saya baru ngobrol sama anak-anak yang tadi udah mulai masuk sekolah kan. Saya tanya, enak mana 2 tahun lewat Zoom atau Anda masuk sekolah? Saya tahu nggak jawaban mereka? Enakan lewat Zoom. Ya kalau buat bisnis sih saya emang happy-happy aja ya. Pakai Zoom ini omset kita naik berkali lipat ya. Bahkan mungkin 10 kali lipat ya. Karena waktu offline kita harus buang waktu keliling kota. Sedangkan pakai Zoom sekali buat untuk seluruh Indonesia.
Nah, tapi ingat sekali lagi yang saya inginkan jelaskan bahwa kata saat Anda ketemu orang, dan ini berlaku loh ketika Anda ya. Jadi satu kata buat Anda ini ya, tolonglah ya, Anda berubah dulu ya. Kalau Anda dulu pernah seperti itu, ya minimal Anda bertobatlah, nggak usah ngomong-ngomong ke orang-orang ya. Bilang, saya mau berubah ya. Karena itu kan nurun kepada Anda punya klien ya. Jangan-jangan prospek juga senang kalau Anda nggak datang. Nah, berapa banyak tuh orang MLM tuh tersiksa ya karena ada penjual yang datang. Jadi kenapa dia beli? Ya karena supaya dia cepat pulang, Pak. Konyol juga kan kalau Anda bisnis cara seperti itu ya. Berarti ini ke bawah tuh. Waktu Anda dulu nggak senang sama orang, sama dosen, dan itu kan ke bawah. Kok bisa seperti itu? Ya Anda nanti akan temukan sendiri benang merah. Ya, jadi jelas ya bahwa Anda pelanggan pergi justru karena apa? Karena ini dia. Ya, termasuk apa namanya? Teamwork ya. Jadi teamwork, prospek, nasabah itu saya anggap teamwork Anda meninggalkan kita kalau Anda tidak juga menyadari hal seperti itu ya. Makanya saya sebutkan juga berarti orang benci disuruh bekerja, tapi dia senang kerja. Ya, kerja sendiri artinya apa? Apa aja dikerjain. Ya, walaupun itu tidak menghasilkan uang. Ya, pada dasarnya manusia butuh kesibukan. Ya, jadi artinya kalau Anda mengerti kenapa Anda nggak bisa bekerja yang baik, mungkin karena Anda tidak suka dengan bosnya. Itu yang paling banyak yang alasan ya. Anda tidak suka dengan teman kerjanya atau tidak senang dengan orangnya. Ya, biasanya bukan karena kerjaannya. Karena orang yang tempat Anda kerja tuh Anda tidak suka. Ya, itu dia contohnya ya. Anda juga happy kan kalau dosen nggak masuk, guru nggak masuk ya. Padahal Anda yang bayar. Ya, itu memang suatu hal yang sikapnya yang sebentuk attitude yang Anda bisa rasakan ya. Baik, jadi sampai sesi ini kira-kira sudah habis berapa lama? Nanti Pak Juanda kalau 5 menit belum waktunya kasih tahu aja Pak. Siap. Ya, jadi evolusi rajin ini pertama kali yang dibedah adalah masalah trust. Ya. Anda punya trust itu, ya oke Mbak Tina ya sudah bertobat. Ya, tobatnya supaya apa? Iya karena klien bisa merasakan loh bahwa kita tuh nggak senang kalau ada bos, kalau ada dosen ya. Makanya kalau Anda ketemu ada bos, Anda nggak senang, itu Anda perbaiki sikap Anda dulu ya. Kalau Anda susah ikut training saya. Tapi kalau Anda bisa ubah, ya syukur ya. Trust level ini penting agar Anda bisa percaya. Masih ingat dulu waktu anak-anak sekolah, dia lebih percaya sama gurunya daripada orang tua. Ya, orang tuanya ngomong ini, tapi dia bilang apa? Enggak, guru bilang gini. Ya, ingat trust level tuh mulai muncul tuh. Pada tingkat-tingkatan yang berbeda-beda pada tiap orang. Ya, sesi pertama belajar punya trust level, di mana Anda punya kemampuan, rajinnya Anda tuh ketahuan di mana. Rajin ini penting karena nilai jual Anda tuh di situ, bukan ijazah Anda. Ya, sekali lagi ijazah soal-soal teknis itu sudah tidak berlaku saat-saat ini. Ya, karena bos cari yang rajin, bukan orang pinter. Ya, ingat ya, kalau Anda pikir Anda masih mencari orang pinter, ya, Anda tinggal cari kamus, apa arti orang pinter. Ya. Orang pinter tuh dalam bahasa ngomongnya, Anda tahu kan apa itu artinya orang pinter? Ya, kalau ke dokter nggak sembuh-sembuh, akhirnya orang pergi ke orang pinter. Ya, artinya kemana tuh? Udah tahu kan? Kemana coba? Ada yang tahu nggak? Tulis dong di chat box. Ya, kalau orang nggak sembuh-sembuh ke dokter, akhirnya pergi ke orang pinter. Ya. Nah, apa itu maksud orang pinter yang ada begitu? Nah, sih indah, Bu Indah ya. Jadi kalau Anda berpikir perusahaan cari dukun, coret ya. Jadi perusahaan tidak cari orang pinter, tapi dia cari orang rajin. Ya. Kalau Anda masih cari orang pinter, jangan kaget nanti Anda punya mantu, punya pacar, pergi ke dukun. Amit-amit ya. Ya sesuai dengan apa yang Anda harapkan, jangan salah ngomong ya. Attitude bermula dari apa yang kita pikirkan dan kita ucapkan ya. Nah, kalau yang kedua, problem berikutnya ketika Anda mengajar adalah masalah lupa. Anda jangan marah. Ya, kenapa? Lupa ini proses yang sangat normal ya, karena Anda bisa mengerti kan bagaimana ngajar anak mandi dan gosok gigi. Ya. Itu sekali lagi bagaimana orang menjadi berjuang, itu banyak orang lupa cara-cara. Makanya sesi ini saya biasa ngajarin mereka, Anda ingat belajar mandi dan gosok gigi itu 7 tahun loh. Ya 5-7 tahun. Kapan baru sadar bahwa mandi dan gosok gigi itu tujuannya supaya wangi? Waktu mulai pacaran. Bayangin nggak? Orang baru belajar bisa ingat mandi dan dia sadar mandi dan mandi dan gosok gigi itu supaya wangi waktu dia mulai pacaran umur 15 tahun ke atas. Jadi 15 tahun tuh orang belajar mandi dan gosok gigi loh. Jangan-jangan yang nonton di sini juga baru tahu hari ini. Oh, mandi supaya wangi ya.
Kebayang nggak berapa orang jadi korban gara-gara kita lupa mandi, lupa gosok gigi? Ya, jadi di sini contoh bagaimana Anda sadari bahwa perilaku kita tuh perlu cara waktu yang cukup lama dan memang butuh pembimbing. Ya, syukurlah orang tua semua tahu lagu itu kan ya. Bangun tidur, ku terus mandi. Ya, tidak lupa menggosok gigi ya. Habis mandi, ku tolong ibu. Nah, sebelum menolong orang lain, orang sering lupa attitude-nya nggak gosok gigi. Nah, berikut lagi Anda ketemu namanya blind side. Blind side ini akan belajar dengan tukang copet. Ya. Kalau Anda lihat ya banyak karir orang dicopet. Itu beneran terjadi. Ya. Kita udah kerja bagus-bagus, ternyata dicopet. Ya. Akhirnya Anda bilang, di kantor ada politik. Sebenarnya nggak ada politik. Yang ada adalah Anda lalai. Ya. Dan teman Anda tidak mau membantu Anda, atau Anda tidak membantu urutannya. Ya. Makanya Anda nggak membantu, orang nggak bantu Anda. Ya, copet. Kemudian keempat adalah Anda mulai namanya bosan. Ya, sesi bosan ini paling penting ya dalam kelas kita nih. Ya. Ini sesi 4 utama ini paling laku. Ya, kenapa? Ini yang untuk para customer service, ya, kemudian teller bank loh ya. Belajar jualan dari sini nih. Begitu nih berhasil, nah tiba-tiba saya ditelepon tuh oleh salah satu klien kami. Pak, boleh nggak lanjut? Kenapa? Karena tim frontline-nya terlalu berani, bisa bagus lah ya hasilnya ya. Itu tim kantor menengah kita kurang respon. Jadi akhirnya apa akibatnya? Tolong Pak lanjutkan lagi agar semuanya sinkron. Ya, karena kecepatan orang di frontliner itu kalau tidak dibantu dari orang back office, sama aja bohong. Ya, Anda bisa lihat di sini 1, 2, 3, 4 ini. Dan akhirnya di 5 ini biasanya untuk level pimpinannya, di mana orang mulai belajar. Saya urusnya udah bisa meningkatkan karir saya. Nah di sini dia. Anda harus mengerti ya ketika Anda bekerja, Anda menjual jasa. Ya, bukan Anda minta dasar dari UMR. Jadi anak naik gaji pun bukan karena standar yang pemerintah tentukan atau disundul. Tapi karena Anda memang ada jual produk yang diakui dan dibutuhkan oleh perusahaan. Ya. Nah, berapa banyak Anda ketika bekerja sama dengan orang pun juga nggak mau ngerti apa yang Anda jual. Oke? Nah, sekarang kita buka ya. The next level itu gimana, Pak? Nah, close every deal kali ini udah next level saat ini ya. Kenapa? Orang nggak cukup ya. Kami terusan dapat klien minta Pak, ini nggak cukup Pak. Mereka ini udah ngerti bla 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 seperti ini, kayaknya mau ngebut ya. Karena turnover masih tinggi. Nah, ketika perusahaan turnover makin tinggi, coba kita masuk ke next level ya. Saya mungkin pakai gambar video ini dulu biar Anda lihat ya bahwa ketika Anda berubah ya, saya mengikuti istilahnya Pak Renal Kasali ya, change ya. Yang menurut Pak Renal itu nggak cocok lagi zaman sekarang. Tapi Anda boleh dengar dulu ya, apa itu change dengan video ini. Ya. Apakah film ini bisa didengar suaranya? Saya coba cek dulu ya. Semoga ini suaranya, bentar. Ini kenapa nggak keluar ya di bagian share sound-nya ya. Share sound. Saya share sound dulu ya. Oke, coba dengar ya, biar Anda mengerti ya apa itu change ya. Kalau Anda tidak bisa mengikuti perubahan zaman, ini seperti ini. Change. Ini iklannya bagus ya. Saya pikir saya buat contoh buat Anda ya bahwa brand itu merubah bentuk dulu ya, dan termasuk diri kita ya. Bertobat tuh kira-kira gitu ya. Tadi kan dia maling sebenarnya. Kemudian dia melihat brand seperti ini, dia mau berubah ya. Change itu seperti ini kira-kira. Oke ya, jadi cukup jelas ya dengan video singkat tadi bahwa sebuah iklan dari siapa namanya tuh yang minuman ini
ya, membuat orang melihat bahwa saya mau berubah gitu ya, change. Dan buat Anda yang bekerja, Anda pasti butuh ini ya. Ketika Anda berubah tempat, Anda pasti butuh perubahan seperti itu. Nah, apa yang dikatakan oleh Profesor Kasali Mas ya, disruption itu termasuk shifting. Nah, saya ketemu videonya seperti ini kira-kira ya. Bagi Anda yang melihat film ini, mungkin pernah dapat kiriman, coba lihat baik-baik film ini ya. Karena berubah itu tidak cukup. Ya, tidak cukup. Ya, kita lihat di film ini. Ada berita buta. 来后边给让个座来，来后边给那个小妹妹让个座，没人给让座是吧？ Nah, ya, jelas ya. Ketika Anda sudah berubah menjadi baik, tapi lingkungan tidak bisa menerima Anda, dan mungkin Anda mau memberi contoh pada Anda bingung nggak? Ya, saya stop dulu, saya film ini. Nah, makanya saya bilangin bahwa Anda butuh shifting agar Anda bisa survive dalam kondisi lingkungan yang berbeda. Karena kalau Anda berharap mereka semua masing-masing bertobat, mana bisa? Ya, bertobat itu dari dalam keluar, dari orang yang kayak tadi ya, dia menyadari ya, dan dia berubah. Tapi apakah bisa berbarengan orang-orang pada berubah? Nah, disinilah Anda perlu sebuah konsep namanya shifting, ya. Dan itu yang dikatakan oleh Pak Rena Kasali namanya adalah disruption, ya. Nah, kita lihat videonya seperti ini kira-kira ya, buat Anda orang yang mengerti. 来，小妹妹跟我来，来，慢点啊。对，走吧走吧，没事，往前走。来，慢点，抬脚，对，坐我这儿。慢点啊。谢谢啊，谢谢。 Sorry, tadi ada yang masuk ya, sorry. 慢点啊。谢谢啊，谢谢。踩离合，然后挂档，然后使劲踹油门啊，越使劲越好。往前冲！Sebutan kasih bangku. Ya, memang film ini bagi yang nggak menangkap misinya, mungkin Anda anggap ini buat bercanda. Tapi inilah dia shifting. Anda akan lihat orang-orang yang dulunya nggak dianggap sanggup, tapi diberi kepercayaan, nah mereka yang akhirnya mengubah banyak situasi. Jadi jangan anggap remeh ya. Siapapun pada saat ini bisa mendapatkan kesempatan lebih besar ya kalau Anda memberikan dia kesempatan. Hebatnya disruption itu diperkuat dengan adanya pandemi. Ya, pandemi ini memberi kesempatan pada semua orang. Ya, dalam kelas kita belajar tuh bagaimana kalau Anda mengalami situasi ada perampokan di tempat bank. Anda pas di situ. Ya, kita belajar kalau Anda menghadapi problem seperti itu, Anda ngomongnya sial atau beruntung. Ya, berapa banyak Anda mengalami pandemi, Anda ngomong sial. Padahal lihat ya, anak-anak sekolah bisa ngomong, yes, lebih enak pandemi Pak, lewat Zoom. Anda tahu nggak, lewat Zoom tuh saya juga happy loh. Kelas lebih murah, cost lebih murah, tapi biaya tetap ya. Kalau saya harga dalam kelas saya tuh tidak ada yang saya turunin. Ya, artinya standar Anda ini lebih baik, tetapi juga menjangkau lebih banyak, dan manfaat yang satu lihat juga lebih baik lagi. Kenapa? Bisa dilakukan seluruh Indonesia. Jadi bukan omong kosong kalau orang tuh lebih suka di Zoom, bukan karena masalah apa-apa, karena memang jangkauannya lebih besar. Ya tentu saja yang offline juga ada, tapi dalam hal tertentu dan masalah-masalah materi tertentu, memang lewat Zoom cukup, selebihnya harus praktek. Ya, dalam kelas kami ini, orang praktek 24 jam. Lewat Zoom itu hanya sekedar konseling kayak Anda dengar hari ini. Ya. Mungkin juga Anda lihat ya bahwa bahan saya ini yang harusnya dipraktekin. Tidak bisa mendengar. Ya. Baik ya, jadi Anda lihat ya. Ini contoh. Saya langsung buka depan Anda semua. Ya. Saya seringkali menjelaskan pada Anda, kenapa Anda bisa gagal disruption, Anda gagal memilih teman. Ya, berapa banyak orang tidak tahu membedakan teman main dan teman kerja. Ya, berapa banyak orang demo ke kantor karena gajinya kurang. Padahal itu apa penyebab gaji kurang? Teman mainnya kebanyakan. Ya, Anda mau tahu teman main, teman kerja banyak atau tidak? Lihat dari dompet Anda. Ya, kalau dompet Anda tambah tipis, berarti Anda kebanyakan teman main. Tetapi kalau Anda mengerti bagaimana memikirkan resiko punya teman main dan teman kerja, Anda harus mengerti, ya. Anda punya teman kerja dong, ya. Makanya saya selalu tanya pada Anda juga semua di sini. Sejak Anda menikah contohnya, Anda tambah tebal apa tambah tipis dompet Anda. Nah, berarti Anda tahu kan, cari pasangan tuh bukan buat teman main.
Ya, Anda juga bisa melihat sendiri dengan tabel ini ya. Kalau Anda pergi sama si A, Anda tekor atau Anda banyak tambah dompetnya ya. Ini bukan masalah hitung-hitungan ya. Karena kalau Anda mau hangout ya nggak apa-apa. Tapi Anda ukur selama setahun. Selama setahun gue kenalan lu, gue pengen tekor. Nah, berarti Anda memang mau main, hangout. Ya, makanya kalau udah lagi hangout ya itu memang kita mau main-main ya, buang uang. Tapi sadar nggak? Harusnya ada dong kesempatan kerja sama. Ya, oke? Nah, jadi bagi Anda yang melakukan bisnis di MLM ataupun di produk-produk insurance atau apa ya, ini poin penting ya. Kepada siapa Anda bergaul menentukan bisnis Anda ya, atau menentukan dompet Anda kira-kira gitu. Oke? Jangan salahkan perusahaan ya. Kadang-kadang Anda udah tahu teman main kebanyakan, Anda akhirnya demonya ke perusahaan. Nah, berapa banyak karyawan kita tuh dijebak seperti itu. Ya, tolong ya. Jadi Anda mengerti baik-baik ya. Kadang-kadang kita nggak bisa shifting, nggak bisa berubah gara-gara ini. Temannya Anda nggak tahu beda di mana ya. Nah, jadi cara shifting seperti ini membuat Anda mulai mengerti sekarang ini ya. Fakta-fakta yang bisa diukur ada kok depan mata kita ya. Nah, jadi kalau skemanya dari Profesor Kasali ya, karena saya juga minta izin beliau juga ya, bahwa gambaran ini lebih tepatnya disebut bertobat gitu ya, change itu. Kalau Anda nggak bertobat, Anda nggak bisa ngikutin perkembangan sekarang kira-kira gitu ya, karena tempat dimanapun Anda, ini istilah kembali ya, ini opini saya ya, cara saya menjelaskan pada teman-teman, change itu bahasanya adalah bertobat artinya. Kalau Anda nggak bertobat, Anda tidak bisa hidup di zaman sekarang. Oke? Jadi Anda bisa jelas ya. Nah, dan di mana itu kalau disruption? Ini dia. Ya, disruption itu artinya loncatan besar. Ya, itu adalah di sini. Breakthrough namanya. Ya, jadi kalau Anda tidak bisa breakthrough, Anda mager, mati gerak. Makanya ketika Anda lihat selama pandemi ini, ya saya juga bersyukur ya, saya bisa breakthrough ya, saya terus terang breakthrough. Saya juga, saya banyak kontak juga dengan beliau. Selama masa-masa pandemi ini kita justru, saya terus terang agak kecapean ya, makanya kami lagi rekrut banyak outsourcing coach ya, outsourcing coach. Saya minta tolong, ayo bantu saya ya. Karena konsep rajin ini sedang dicari-cari. Ya, jadi kalau Anda melihat bahwa Zoom plus materinya juga memang pas, ya, menjual tanpa ditolak dan proven, ya Anda bisa tebak sendiri bagaimana kondisi saat ini. Ya, jadi kalau Anda tertarik, Anda bisa japri saya nanti ya, bagaimana bisa kerjasama. Tapi ini beneran ya terjadi ya. Jadi bagaimana main hard and action ini kepikiran oleh saya karena kami menggunakan buku ya. Ini kesatuan ini bisa dilakukan dengan lewat buku. Jadi saya percaya dengan buku Anda bisa belajar pikiran, hati dan tindakan tuh bisa tercatat ya. Karena ISO juga bicara yang sama ya kan, do what you write what you do and do what you write. Kembali lagi semuanya soal buku. Ya, jadi kalau orang masih belum punya buku ya ikut kelas ini dia ya, otomatis punya buku. Jadi Pak Juanda dengan kelas saya di sini orang udah punya buku banyak ya. Total udah sekitar ribuan orang udah punya buku. Karena konsepnya apa yang dia kerjakan sehari-hari ini dicatat gitu. Nah, oleh karena itu karena banyak buku kami juga yang ada masalah karena transport keluar pulau, keluar daerah itu seringkali nggak nyampe, akhirnya kepikiran buat kita harus bikin software ya. Nah, ini sesi andalan lanjutannya ya, karena beberapa klien kami merasa bahwa Pak nggak cukup ya, beberapa perusahaan yang perlu meledak ya, dia lihat karyawannya udah rajin-rajin ya, tapi banyak yang ini apa namanya keluar masuk, turnover tinggi ya. Nah, kita perlu tambahan kelas ya seperti ini kira-kira ya. Orang harus belajar capitalize bahwa mereka mengukur modalnya. Jangan-jangan modal dia kurang. Ya ingat ya, kalau orang modalnya kurang ya bagaimana mau dipaksa. Nah, seringkali perusahaan tidak tahu kan modal orang kerjanya itu kurang dan akhirnya dia mentah ya, mentok ya. Nah, kemudian Anda bisa lagi berikutnya dia belajar mirror. Mirror itu artinya apa? Dia kalau mau belajar ya dia mirroring. Mirroring itu artinya bukan menjadi seperti orang lain, tapi dia bagaimana mengimbangi ya mirroring itu. Nah, kemudian dia belajar komplement. Komplement apa? Kerjasama dengan orang yang menjadi kompetitor. Nah, komplement ini yang konsepnya Anda mungkin harus akrab ya. Dalam bisnis ya, di aspirasi itu pada dasarnya Pak Juanda itu semua kompetitor Pak Juanda. Ya, sekali lagi Anda pahami, aspirasi itu asosiasi penulis dan inspirator seluruh Indonesia itu para motivator. Tetapi secara non teknis, kita tahu Indonesia begitu besarnya dan tidak ada obat cuma satu ya. Maka kita butuh banyak coach, banyak motivator. Ya, tidak ada yang sebenarnya nomor satu. Karena setiap orang nomor satu. Ya, setiap obat
untuk penyakit tertentu. Ya, tidak ada satu obat untuk semuanya, ya. Dan kita bukan dukun. Nah, konsep itulah kita mau terapkan, ya. Dan itu udah berhasil lah sampai saat ini, ya. Dan itulah dia aspirasi, ya. Nah, nomor 4, modification. Ya, Anda belajar nanti bagaimana kita memodifikasi orang yang sudah tidak bisa berubah, misalnya. Ya, jadi ini ada metodenya sendiri, ya. Bagaimana orang-orang tertentu, perusahaan butuhnya orang dia. Karena apa? Orangnya bisa dipercaya. Nah, itu salah satu attitude, ya. Kenapa orang dipilih? Karena attitude, ya. Bukan karena Anda punya ijazah, Anda punya pengalaman. Ya. Lagi pula kalau Anda mau saya tanya, ya, kalau Anda cari pacar, apakah mau cari yang berpengalaman atau enggak? Silakan jawab. Kalau Anda mau cari pasangan hidup, Anda mau cari yang berpengalaman apa enggak? Nah, saya tanya sama siapa nih? Yang masih jomblo ada nggak di sini? Ini bingung nih pertanyaan nih. Ya, kalau Anda mau cari pasangan hidup, ya, mau cari yang berpengalaman atau enggak? Mungkin saya tanya sama siapa ya? Boleh nggak? Mbak Tina, boleh nggak Mbak Tina? Kayaknya Mbak Tina nih. Mbak Tina atau Mbak Indah? Silakan, nggak cari yang pengalaman, Mbak Indah. Nah, ya. Kalau Anda cari berpengalaman, ya hak Anda. Tadi ini bukti, ya. Jodoh itu baik di pekerjaan maupun dalam hidup mirip, Tuhan yang kirim. Jadi percaya sama saya, Tuhan yang udah siapkan, ya. Kalau Anda ngotot cari yang pengalaman, ya silakan, ya nggak apa-apa. Tapi buat saya, pengalaman bukan nomor 1, ya. Makanya kita ngomong soal modification. Modification apa? Anda punya suami, calon istri, calon suami, ya, Anda pasti dipertemukan dengan cara yang ajaib. Ya, karena dulu orang kan kalau pacaran tuh ngomong gitu, kenapa dia cocok sama Anda? Iya, karena kita saling melengkapi. Nah, dia kan saling beda, kan? Nah, ketika ditanya lagi di interview, kalau waktu mereka cerai, kenapa Anda cerai? Iya, karena kita beda. Lah, lucu nggak? Mereka bertemu karena berbeda, tapi cerai karena beda. Yang salah siapa? Ya, jadi ingat, ya, memang kata-katanya kita juga bingung, ya. Dia waktu pertama kali ketemu, kenapa? Ya karena kita melengkapi. Kan melengkapi artinya berbeda. Ya, tapi ketika dicerai, dia alasannya, iya karena kita beda. Nah, pusing juga, ya. Baik, ya. Nah, kelas 5 dan 6 ini biasanya udah persiapan bagi orang-orang yang sudah, ini orang yang udah anti ngambek, ya. Karena dia udah yakin, ya, selama dia punya modal dan dia punya kemampuan SWOT, dia nggak mungkin dipecat. Ya. Anda mau cari nggak gitu? Karena Anda punya pengalaman, kan, waktu sekolah dulu dari TK sampai S1 18 tahun loh, tahun banting. Nah, pengalaman seperti ini yang kita mau terapkan. Kenapa untuk kerja justru malah cengeng? Ya. Nah, nomor 6, ya, compensation biasanya kita siapkan sebuah KPI, ya, KPI yang baru berdasarkan behavioral key performance indicator, ya. Jadi artinya orang punya KPI itu harusnya dari dia, karena yang jualan jasa karyawan. Perusahaan hanya mau terima, ya, kalau Anda beli durian, ya belilah di toko durian. Ya, kalau Anda mau beli handphone, belilah di toko handphone. Ya, jangan calo. Nah, banyak karyawan tuh calo. Ya, calonya gimana? Nyuruh temen. Ya, oke, ya. Jadi udah kelihatan, ya, kebayang, ya, bagaimana konsep close every deal, ya. Nah, pertanyaan ini paling penting. Ya, kalau dari jawabannya saya tahu Anda ini karyawan atau owner. Ngerti nggak? Ini adalah survei saya melakukan untuk menentukan bagaimana pandangan karyawan dengan pekerjaan dan pimpinan pada pekerjaan. Kerjanya sama, tapi Anda tahu nggak? Jawabannya bisa berantem. Ya. Jadi Anda bisa lihat sendiri nih, ya. Bagi teamwork, kalau dia sering ngomong, aduh gaji gua kerendahan. Dia ngomong pada saya, Pak, gaji saya kekecilan. Anda tahu nggak kalau saya tanya sama bosnya? Bosnya bilang apa? Enggak, gaji mereka kegedean. Kapan mau ketemu? Anda mengerti, ya? Jadi kalau dari sini saja mereka tidak satu titik, potensi berantem kayak apa kira-kira? Ya. Oke, ya, jadi ini contoh-contoh bagaimana kita melakukan survei, ya, dan akhirnya Anda lihat, ya, caranya update lah. Kesepakatan orang ketika dia interview, kenapa Anda semangat dulu kerja di sini? Ya, itu harus diupdate. Ya, kalau enggak nanti berantem lagi nih. Sialan, gue udah kerja 5 tahun, gue nggak dihargai. Ya, forget it, ya. Anda berasa nggak bahwa kita tuh tiap hari, ya, harus pacaran terus, ya, kayak saya dengan istri saya, ya. Dalam hal tertentu kita ribut, tapi posisinya kita yang harusnya melakukan bagian kita, bukan nyuruh orang lain. Ya, ingat waktu kita lu berjuang mendapatkan pasangan hidup, bagaimana pengorbanan Anda? Ya, dan itu Anda pikirkan ketika dulu Anda cari kerja, bagaimana dulu Anda mendapatkan perusahaan itu.
Bisa nggak kita imbangi? Ya, update kesepakatan. Ya, karena Anda lihat ya, kalau Anda mau naik gaji jangan karena susu mahal. Pak, listrik naik nih, minyak goreng naik nih, gaji harus naik. Bagaimana ngukurnya? Ya, perusahaan nggak bingung dong kalau karyawan ngadunya, Pak anak saya 5, yang bikin anak siapa? Ya, jadi ingat alasan Anda naik gaji itu bukan karena Anda punya urusan, tetapi Anda bisa ngerti objek. Karena Anda jualan barang Anda laku, makanya Anda layak diberikan upah yang besar. Ya, oke ya. Jadi Anda bisa lihat di sini bagaimana Anda lihat indikator-indikator ini ya. Anda punya kendaraan ya. Kalau Anda nggak punya kendaraan seperti ini, berapa banyak mobil mogok di tengah jalan? Berapa banyak kendaraan motor tidak bisa sampai rumah? Indikator ini Anda lihat di motor, di mobil. Tujuan itu apa? Agar Anda tiba dengan selamat dan kembali dengan selamat juga. Oke? Jadi dalam hidup ini belajarlah seperti ini ya. Attitude kita lah indikator yang selama ini belum pernah diperiksa. Orang yang mengukur IQ, SQ, EQ. Tapi Anda tahu nggak, ini semua 3 hal ini adalah indikator untuk pribadi. It's bagus. Tapi kalau lagi bersama-sama, Anda harus punya indikator kebersamaan ini. Ya, kebetulan yang namanya lah diligent quotient tadi ya. Baik ya, Anda lihat ruwet nggak bagaimana HRD itu? Ruwet, ya. Mulai dari menerima, kemudian ditumbuhkan, ya, kemudian punya kewajiban, dan akhirnya ngomong soal KPI supaya dia jangan pindah kerja. Karena berapa banyak perusahaan investasi di satu karyawan, dipakai kontrak 3 tahun ya, nggak boleh pindah, pas 3 tahun dia cabut juga. Anda ngerti nggak? Ini adalah sebuah siklus yang tidak pernah beres. Ya, nanti karyawan itu jadi pimpinan, dia kaget. Kenapa karyawan ikutan pindah? Ya karena itu lagi siklusnya. Saya nggak habis pikir ya, hukum tabur tua itu benar-benar ada. Mendingan kita mulai dari diri kita dulu ya, agar tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama ya. Misalnya sekolah supaya pinter apa supaya rajin. Nah, Anda cek lagi itu. Ya. Sekolah supaya pinter atau rajin. Kalau gitu. Ayo jawab dong. Sekolah. Nah, itu ada lagunya tuh ya, Ibu Sud ya. Pergi belajar. Ayo dijawab teman-teman di kolom chat. Lagunya Sekolah gimana? itu supaya pinter atau supaya rajin? Oke. Kalau Anda masih ragu-ragu, Pinter. coba nyanyi. Coba nyanyi lagunya. Yuk. Oh ibu dan ayah, selamat pagi. Terus Pergi belajar sampai nanti. Terus selamat belajar nak penuh semangat ya. Rajinlah. Rajinlah selalu tentu kau dapat hormati Sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Anda tahu kalau lagu ini diciptakan tahun 1942 loh. Faktanya 3 tahun kemudian kita merdeka loh. Jadi jangan salah ngomong ya, belajar supaya rajin ya. Kalau hanya buat sekedar pintar, Anda bisa dikalahkan sama handphone ya, sama monyet. Ya, videonya saya nggak setelin ya. Karena sesi itu udah lewat ya. Saya yang mau dengerin Anda lihat di YouTube, manusia lawan simpanse siapa lebih pintar. Ya. Jangan adu pintar, adu rajin ya. Thank you ya. Jadi Anda lihat di sini ya. Ini saya sekilas aja ya bagaimana customer service, belajar jualan ya. Kemudian juga sales funding meningkatkan omset ya. Ini yang Anda lihat ya, batch-nya terus berjalan ya. Saya juga nggak mau lama-lama ya. Nah, inilah dia yang mendapatkan lonjakan teman-teman ya. Jadi ini sesi terakhir saya buktikan bahwa memang disruption terjadi juga ya. Mungkin nggak banyak ya trainer yang memiliki aplikasi. Tapi karena saya kebutuhan ya, buku paspor ini ya. Jadi mereka punya buku ini otomatis punya buku ya. Dia bisa jelaskan bagaimana proses rajinnya dia. Dan ini contohnya ya, kita lihat videonya ya, cara pakainya. Jadi kita tuh untuk setiap minggu kan ada siklus resultnya ya kan. Untuk poinnya kita masukin di sini, lalu untuk bagian report, nah kita tuh kan harusnya mendapatkan Faraf ya kan. Iya betul. Nah untuk sistem kali ini kita pakai Faraf digital, jadi ada internal, eksternal dan leader. Oke. Kita di sini tinggal kasih nama aja, terus ada tanggalnya. Iya. Lalu kita create new report, nanti ada link baru dan link itu kita kasih untuk orang yang mau Faraf untuk kita. Oke, ya, jadi saya nggak perlu panjang lebar. Anda lihat ya. Jadi konsep Farafnya itu tidak lagi menggunakan ballpoint yang manual, ya, tapi menggunakan Faraf digital. Teman-teman,
welcome ya. Jadi kalau suatu saat Anda kepikiran bahwa memang belajar rajin itu kita permudah, ya memang ini kita permudah. Jangan lagi lah ya bersaing sama monyet atau bersaing sama handphone. Ya, kita itu ciptaan Tuhan yang mulia. Ya, oke. Terima kasih. Saya serahkan pada Pak Juanda. Pas kan? Oke, wow, thank you Pak William. Ini benar-benar suatu lompatan, kalau orang bilang giant leaps ya, karena waktu 2015 saya ketemu sama Pak William, kita masih pakai buku, Pak. Ya, buku paspor BKBI. Jadi ingat banget sama Pak William waktu itu disuruh tulis nama, disuruh tulis itu terus minta tanda tangan. Sekarang udah canggih ya, udah pakai aplikasi gitu. Dan memang benar sekali teman-teman ya, kalau kita mau close every deal gitu ya, teknis dan non teknis. Saya sendiri merasakan antara teknis itu banyak sekali, tetapi yang membuat orang closing itu adalah non teknisnya. Adalah apa? Oh, saya percaya sama Pak Juanda. Oh, saya melihat Pak Juanda bisa dipercaya. Saya melihat Pak Juanda misalnya bertanggung jawab. Nah, hal-hal seperti itu dan rajin itu kuncinya ya. Karena saya rajin sharing, rajin rajin berbagi, akhirnya orang mau close ke saya. Saya sebagai testimoni ya buat Pak William juga, saya nggak pernah loh nawar-nawarin orang ya gitu. Jadi saya nggak pernah tuh misalnya, halo Pak William, saya Juanda dari Digital Marketing Agency, mau pakai jasa saya nggak pernah Pak. Ya, jadi seperti yang Pak William bilang, saya itu selalu dicari orang, artinya saya itu selalu diminta pertolongannya untuk menangani proyek-proyek. Artinya apa? Saya nggak pernah ditolak orang, ya. Saya nggak pernah ditolak orang, malah saya yang nolak orang. Aduh, kalau gini saya nggak bisa lah, kayak gitu. Jadi teknik dari Pak William memang sangat berbeda dengan kebanyakan pengajar-pengajar di luar sana yang hanya fokus pada mengajarkan hal-hal teknis, ya. Nah, dengan demikian saya coba buka buat teman-teman, ya. Untuk kalau masih ada yang mau bertanya, silakan, ya. Kita mau ngobrol-ngobrol. Kira-kira apa nih yang masih belum ngerti dan luar biasa. Dan saya sangat menyarankan teman-teman ya kalau mau coba ngerasain bukunya itu yang sekarang sudah menjadi aplikasi. Nah itu gimana tuh Pak William? Itu mesti berlangganan kah atau e-course kah atau bagaimana tuh Pak William? Ya nanti tinggal kita bikin grupnya aja Pak. Karena ini juga sedang ada beberapa perusahaan MLM sedang mau coba karena mereka menyadari bahwa duplikasi yang mereka ngomong itu terlalu teknis. Ya kan kata kunci mereka duplikasi ya. Padahal sebenarnya duplikasi itu ini masalahnya. Orangnya beda, customer-nya beda. Itu nggak bisa main sembarang duplikasi. Jadi artinya ketika Anda belajar konsep yang digital ini ya, Anda boleh nanti terapkan ya. Nanti ada janjian berapa grup dan kita akan buka, kita akan lock. Kita semua kita ada lock-nya. Nah kalau di lock-nya dibuka, nah, bagi orang yang punya komitmen, dia bisa latihan sendiri. Dan kita ada rapornya tiap minggu tuh. Ya. Ada rapor ya, hari yang penting rapor. Nih. Betul. Karena kebanyakan orang, apalagi tim sales gitu ya, disuruh prospek. Begitu laporan, udah berapa? Lupa, gitu ya. Nah, banyak kan? Antara lupa, bosen, kecopetan diambil orangnya. Itu semua udah terdata, ya, karena kami tahu urutannya. Betul. Jadi kalau misalnya paling penting gini ya. Nah kalau mau kontak, gimana Pak? Ya jadi gini, problem Anda ketika Anda punya aplikasi ya seringkali hanya mengontrol teknisnya doang. Misalnya ya salah satu klien kami tuh di bidang properti ya. Saya dikasih aplikasi harus absensi kata dia. Oke. Tapi kalau saya ketemu klien ya saya jadi kehilangan uang ini dipotong. Kenapa? Saya nggak bisa absen. Nah ini konsep yang salah. Absensi malah mempersulit orang di lapangan. Ya, jadi seringkali sistem yang dibangun tanpa menyadari ya bahwa yang penting orang benar nggak ketemu orang dan orang senang ketemu dia. Nah ini orang nggak punya ukurannya kan. Nah bagaimana tahu? Kalau orang senang ketemu dia, jangankan ditanya berapa banyak dia ketemu orang, karena dia senang, maka dia ketemu orang sebanyak-banyaknya. Ya, gitu loh. Jadi, nah itu nanti grup WA-nya gimana Pak? Apa kontak ke Pak William langsung? Ya boleh. Boleh. Nah mungkin boleh di-share nomor teleponnya Pak William. Ya, nanti boleh kontak Pak Juanda semuanya ya. Oke, siap ya. Jadi buat teman-teman yang mau coba ini ya. Buat teman-teman yang mau cobain nanti bagaimana kedahsyatan
buku KBPI yang tadi ya, yang sudah berupa BKPI. aplikasi. Hah? BKPI ya? BKPI, kebalik. Nah, BKPI, nah oke nanti bisa kontak saya, nanti saya itu mau masuk waknya tuh, Bu Priscil udah pengen masuk aja tuh, ya. Sabar Bu, sabar. Oke, nanti kita koordinasikan. Nah, silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya ya, saya buka sesi tanya jawab ya. Silakan. Atau ada yang mau curhat juga boleh ya, ada yang mau curhat silakan. Ya, mau curhat mungkin dari Bro Hari, dari Bu Lindiana ya, atau Pak Ivan, Pak Tommy ya. Halo, ada Dokter Joni Pangestu juga nih. Halo, Dok. Waduh, luar biasa loh. Nah, ini buat pasien juga bisa tuh kalau mau. Siap. Bro Swandi, mungkin saya panggilin dulu nih ya, pada pada close kamera semua nih. Saya nggak tahu biasanya apakah orang suka pakai chatting box. Yes. Silakan ya, ditulis di kolom chatting ya, di kolom chat box yang mau bertanya ataupun mau curhat seputar mungkin punya pengalaman Pak, kalau misalnya saya seperti ini kok rasanya susah ya ngedeketin orang. Nah, kayak gitu ya. Kok Gini aja Pak Juanda, saya Hmm? kasih bukunya bagian bertanya deh, dah tuh ya. Bagian Oh bertanya tapi wow, chat box ya. langsung. Ada yang nanya ya. Nah, dari Tina tuh ya. Pak Tina ya. Mau tanya, kalau kerja di bidang sales terkadang perasaan suka malu, itu apa yang salah ya? Nah, apa tuh Pak? Ya itu dia yang tadi saya katakan tadi, karena kita terdahulu ya, tanpa sadar kita menganggap remeh orang yang entah itu dosen atau guru ya. Kita pertama kali dalam hati dulu ya, ini memang agak sedikit religiusnya Anda pakailah ya. Anda bilang ya, Anda minta maaf, minta ampun ya. Kenapa? Seringkali kita nih menganggap orang-orang yang sedang berjuang itu kita ketawain. Tapi mudah-mudahan itu bukan terjadi pada batinah ya. Walaupun sudah beres ya, Anda berikutnya Anda lihat ya. Kalau Anda ini sebenarnya banyak sekali teknik-teknik orang jualan tuh membuat orang jadi dipaksa ngikutin orang lain, niru. Ini membuat kita jadi nggak bisa ya, akhirnya muncul rasa malu ya. Karena kita merasa ketahuan bahwa kita belum sanggup, tapi kayak kata kebasah. Lucu nggak? Padahal niat kita kan memberi informasi. Maka latihan paling baik adalah menjual tanpa ditolak ini. Ya. Konsep menjual tanpa ditolak adalah Anda belajar ketemu orang dan orang itu happy lihat Anda dulu. Nah, berarti apa? Ya, Anda latihan itu dulu lah. Ya. Nanti saya kasih bukunya, Anda boleh latihan. Kalau software jadi, Anda juga boleh ikutan nanti ya. Nanti ikut di grup chat box-nya Pak Juanda ya. Nanti kita mulai action. Oke. Berarti yang dapat bukunya Tina ya, Tina Cahyati dapat buku ya Pak William ya. Ya, Mbak, oke, panel Pak Juanda yang ini aja. Nanti saya kirim aja alamatnya, nanti kita pakai GoSend ya, kita kirim. Oke, siap ya. Nah, ada Bro Swandi nih, silakan Bro. Oke, thank you Bro Juanda. Oke, malam Pak William. Menarik banget nih mengenai ya penjualan tanpa adanya rejection, ya istilahnya gitu ya. Kita penjualan tanpa ada yang menolak. Ya, memang saya belajar juga karena saya memang bidangnya juga di insurance, ya di mana hubungan kita dengan calon customer, calon klien kita itu yang penting banget, yang mendasari dalam bidang kita. Ya, saya dapat suatu quote yang istilah yang menarik juga di tempat kami, yaitu ya ketika orang itu suka sama kita, ya dia akan percaya sama kita. Nah, ketika orang itu percaya sama kita, barulah dia akan bisnis dengan kita ya. Dalam hal ini terjadi sourcing. Nah, mungkin pertanyaannya adalah gini, sampai di tahap mana sih, di taraf mana kita bisa membatasi diri kita nih, dalam arti itu tadi itu, main sama teman main, sama teman kerja. Nah, menurut Pak William sendiri, batasannya tuh sampai sejauh mana ya? Thank you, Pak. Oke, thank you Pak Suwandi. Buat yang nanya tadi tertulis, dicatat juga tuh Pak Juanda, banyak juga tuh. 7 lagi yang bertanya. Oke Pak Suwandi, ya batasannya sudah saya ngomong tadi ya. Ini saya dalam kelas saya tuh nggak pakai teori banyak-banyak Pak. Lihat dompet aja Pak. Jadi Bapak lihat aja muka si A. Gue pergi sama dia, dompet gue tambah tebal apa tambah tipis. Itu batasannya Bapak yang tahu lah ya. Oke, jadi paling gampang juga setelah Anda menikah. Anda dompet tambah tebal apa tambah tipis. Ya, nah itu contoh-contoh yang gampang ya. Jadi Anda
Saya nggak ada metode lain lagi deh mengetahui Anda banyakkan teman main apa teman kerja. Ya, ukurannya di dompet Anda. Oke? Thank you, Pak. Iya. Oke, berikut lagi nih ada 9 lagi nih yang nanya nih. Ya. Jadi, Berarti ya, batasannya dompet ya, Bro ya? dompet udah, jangan Oke. malu-malu. Oh, saya lebih banyak ya nih waktu saya ngajar di bagian kelas nih ya di salah satu bank ya. Orang banknya ngomong gini customer service ya, Pak, saya tahu sekarang bedanya Pak. Orang yang datang ke bank tuh kalau lagi baju rapi Pak, dia minta kredit Pak. Tuh dengerin tuh ya, kalau orang baju rapi ya minta kredit tuh. Tapi kalau orang yang biasa-biasa dia mau taruh asuransi. Tuh, bagi Anda yang jual asuransi dengar baik-baik tuh. Anda jangan lihat penampilan ya. Ini terlalu banyak flexing, Flexing itu apa? Pamer. Ya. Salah satu bos ya, saya nggak perlu sebut ya perusahaan ya, dia hanya pakai mobil, tau nggak Pak, mobil yang sejuta umat. Dia tunjukin bahwa memang tujuan dia kerja menggunakan alat ini sebagai alat transportasi. Tidak menjelaskan bahwa dia punya berapa. Anda lihat tuh beberapa banyak tuh salah satu anak dari bank yang terbesar di Indonesia. Ya. Jadi jangan Anda terjebak dengan orang yang mau minta kredit ya. Anda harus memposisikan Anda sedang menaruh asuransi pada orang-orang. Ya, jadi jawab ya. Nah, nyambung sama pertanyaannya Bu Tan Liliana nih. Semangat pagi Coach, saya mau tanya kunci kesuksesan untuk berjualan asuransi. Nah, tadi nggak boleh lihat orang ya, nggak Jangan boleh. lihat orang. Pokoknya semua tawarin, gitu ya. Bukan semua tawarin, semua diajak ketemu dan menyenangkan, gitu ya. Bukan tawarin, Pokoknya gini, bukan ini jualin. pertama, siapa yang senang lihat ibu? Nah itu tuh rahasia pertama ya. Kalau ada yang nggak senang berarti berarti bukan orangnya, berarti apa adanya Anda ini ya. Oke. Nah dari Pak Arjo nih, di tengah pandemi yang tidak bisa ketemu orang secara langsung, bagaimana cara mensiasatinya? Apakah kemudian seefektif dengan pertemuan langsung? Nah mungkin apakah ilmu menjual tanpa ditolak ini bisa dilakukan secara online Pak? Karena kan nggak ketemu nih, gimana buat orang senang sama kita karena nggak ketemu? Nah, kan kembali lagi nih, Anda kan punya medsos. Ingat sekali lagi ya, penjualan terbesar di dunia tuh tertulis apa lisan? Ternyata tertulis kan, Facebook, Google, itu bisnisnya melalui tertulis. Nah, jadi artinya apa? Komunikasi awal lewat tertulis dulu. Anda pakai bahasa yang benar, ya. Anda memberitahu pada Anda apa yang Anda kirim, ya. Saya punya 600 grup WhatsApp. Saya ulang lagi, saya punya 600 grup WhatsApp. Ya, tentu Ibu Yani Indra pernah tulis tuh. Saya nggak habis pikir bagaimana Pak William bisa baca. Ya, saya baca kilat. Tapi yang saya perhatikan yang saya blast, yang saya kirim. Dan yang saya kirim itu semua rata-rata adalah informasi. Ya, maka dalam buku paspor saya nanti kalau Anda lihat ya, pertama kali info lengkap apa yang Anda kirim selama ini. Kalau Anda tidak mengirim info lengkap, Anda sudah menjebak orang lain dengan hoax. Ya, hoax adalah awal bagaimana dimulai dengan nama informasi tidak lengkap. Ya, jadi Anda biasakan memberikan informasi yang dibutuhkan orang, bukan yang Anda butuhkan. Nah, ya, kalau Anda mengirimkan price list itu bukan, ya itu yang Anda butuhkan. Ya, kalau Anda kirim price list ke orang-orang itu pasti di-delete. Oke, nah ini mungkin menjawab juga pertanyaan dari Pak Abdul Aziz nih. Saya sudah face to face dengan klien, tapi jarang sekali yang berhasil. Nah, itu biasanya gimana tuh Pak Wil? Ya, karena gini ya, face to face itu adalah langkah pertama yang Anda lakukan setelah Anda janjian. Nah, kalau janjian kan semua tertulis kan? Percayalah ya, di era zaman sekarang ini ya saya tidak akan angkat HP kalau nomornya nggak saya kenal. Apalagi sudah ada namanya Truecaller atau call apps ya. Itu kalau nama-nama yang udah ada cetak namanya spam, debt collector, itu udah pasti ke-reject tuh ya. Nah, jadi artinya apa? Anda belajarlah mengirimkan dengan berita-berita yang baik ya. Kalau Anda grup, ya Anda juga bisa belajar dari grup hal-hal yang menarik ya. Jangan yang radikalisme Anda kirim ya. Itu ada grupnya sendiri ya. Anda juga kirim hal-hal yang sifatnya lagi bermanfaat buat anak, suami, istri. Nah, Anda kan bisa pilih-pilih ya. Kalau saya kebetulan punya folder khusus film-film atau bahan-bahan link-link yang nantinya saya simpan ya. Salah satunya ya untuk presentasi ya. Anda lihat ya bagaimana presentasi kami juga menggunakan apa bahan-bahan yang layak kita bisa sortir. Nah, itu kira-kira bisa menggugah. Orang akan mengingat Anda, wah Anda nih orang yang bijaksana, berwibawa, berkarisma ya. Nah, itu kelihatan di situ ya. Oke, jadi mungkin kesimpulannya
Pak Abdul Aziz sudah ketemu banyak orang, tapi Pak Abdul Aziz belum membuat mereka bahagia ketemu Pak Abdul Aziz ya. Artinya cuma sekedar bertemu doang. Habis itu Pak Abdul Aziz jualin, orang nggak males gitu ya. Nah, jadi mungkin di next pertemuan jangan langsung jualan, Pak. Jangan Tapi jualan. buat orang seneng dulu Ya. gitu ya. Gitu. Nah, ini Bu dia juga nih. Pak, saya mau tanya kenapa ya orang banyak yang nanya tapi nggak beli? Gimana supaya beli tapi nggak maksa? Nah, gini ya. Bedakan ya kayak jodoh ya. Jodoh gini ya. Kita nih harus tahu jodoh yang kita harapkan. Kalau kita nggak dapat berarti Tuhan tidak mau kita punya jodoh yang Anda harapkan. Itu Anda bisa baca juga sebenarnya. Ya kedua apa? Anda harus belajar bahwa ada masanya. Kalau Anda lihat ya bagaimana Helzberg ya jual toko permata pada siapa tuh orang terkaya di dunia ya. Nah, dia nunggu waktu setahun. Jadi ada waktunya. Ya kenapa? Rezeki itu kan dia yang tentukan. Ya, kalau Anda kan yang penting dia tuh diingat Anda. Yang penting Anda udah diingat, kalau nanti dia punya duit dia akan ingatnya Anda. Nah, bagaimana dia ingat Anda? Nah, pakailah WhatsApp. Jadi teman-teman manfaatkan WhatsApp agar orang ingat Anda itu apa? Kalau Anda pakai WhatsApp, Anda kirim sembarangan, orang nggak ingat loh Anda ini siapa. Apalagi Anda serba ada. Ya, saya juga tidak sarankan. Ya, kalau Anda memang mau bantu orang, Anda harus diingat sebagai apa? Teman baik yang memberikan informasi tentang apa, ya. Tapi jangan jualan, ya. Kalau Anda jualan di grup, ya kan ada kan grup jualan, nah, Anda jualan di situ tuh, jadi orang bisa lihat. Kalau Anda japri, ya itu adalah kondisi tertentu apa? Misalnya ada special produk, ya, atau hal tertentu, ya. Anda bisa kan melakukannya itu, ya. Oke. Nah, Bu Prisil nih. Gimana cara supaya konsumen yang udah nolak bisa suka sama kita? Boleh kita melanjutkan komunikasi dengan cara yang berbeda? Tadi udah dibahas, Bu. Jangan sampai orang nolak. Gimana tuh, Pak? Ya udah gini. Dunia ini ada 9 miliar, 7 miliar, ya masih 7 miliar. 7 miliar orang, ya salah siapa kalau kita hanya ingat orang yang nolak kita. Ya, bagi Ona belajar move on. Oke, Bu? Jadi Anda harus ngerti ya, kalau orang ditolak cintanya bukan berarti dia harus nongkrongin ya. Sementara kita kan harus bayar uang susu ya, uang listrik ya. Oke, Yes. Move on. Oke, ini dari Bro Indra ini juga keren nih. Analisa dompet setelah pulang prospek, dia yang beli, dompet kita tambah tebal. Atau kita yang malah keluar duit beli dari dia, dompet dia yang tambah tebal. Keren Pak William. Ya. Oke, ternyata kalian sudah ajak makan bersama, dompet sudah buka, namun setelahnya berlalu saja meskipun saya sudah dihubungi berkali. Nah, itu berarti salah orang, Pak. Ya, jadi kalau udah ngundang kliennya sudah kita ajak makan, itu namanya kliennya aji mumpung, berarti salah target market ya, Pak William? Kalau saya sih gini, Pak. Anggap dia itu kita ajak makan orang bukan berarti kita ngarep pamrih, Pak. Ya memang no free lunch. Tapi kalau saya ngajak orang makan tuh bukan artinya kita pamrih, kita hanya mengajak dia sebagai layak nggak dia teman saya seumur hidup. Nah, jadi uang makan itu adalah indikator bagaimana kita bisa invest pada orang tersebut. Jadi dengan uang makan sekali kita bisa tahu orang ini long term atau short term, Pak Juanda. Ya, jadi Anda jangan berasa Anda salah ketemu orang, ternyata ini orang nggak buat long term. Ya, oke. Ya. Pertanyaan terakhir dari Tina lagi nih. Pro mau tanya lagi, bagaimana mengendalikan konsumen yang menolak secara halus? Terkadang kesayanya jadi ya usahalah, pasrah, bingung. Nah, jadi kadang ada orang yang PHP gitu kali ya ngomongnya ya. Gini, saya boleh minta ya, Madam Mbak Tina catat baik-baik ya. Orang yang mengatakan kasar pada Anda, ya, misalnya dia langsung menolak kasar atau mengatakan dengan galak ya, orang yang ngomong galak. Orang ini berpunya potensi untuk beli dengan cepat. Ya, misalnya dia maksa-maksa ya. Nah, itu indikator dia biasanya belanja dengan cepat. Kedua, kalau orang ini banyak ngomong, kemudian banyak cerita-cerita ya, kemungkinan besar dia nih cocok buat ngajak teman. Jadi mungkin bukan dia yang belanja, tapi dia bakal ngajak teman, referensiin orang. Ya. Yang ketiga, kalau Anda ketemu orang yang suka ngeyel, ya, ngajakin debat lah kira-kira gitu ya, atau dia nggak mau respon, ya, atau diem aja, kemungkinan dia sedang berpikir, ya, sedang berpikir. Jadi artinya kita harus punya, kan Anda belajar kan, punya pikiran yang baik kan. Nah ini pikiran baiknya, ya, karena ini biasanya mengubah hati orang tersebut. Yang keempat, kalau orang tersebut nawarnya terlalu banyak, ya, nawarnya terlalu banyak, berarti apa? Orang tersebut memang punya
repeat order. Yang artinya apa? Dia akan beli banyak karena dia nawarnya seperti itu. Nah, belajarlah punya pikiran positif seperti ini agar Anda tuh tenang. Ya, karena paling gampang tuh ketika orang tuh yang ikutan jelek, misalnya moodnya jelek, kita ikutan jelek, ikutan naik darah. Nah, battle-nya ada di mind kita. Bagaimana Anda tetap senyum dan Anda punya prasangka yang baik. Ya, dalam kelas kami tuh termasuk sesi namanya prasangka itu adalah harus Anda yang kontrol. Kalau tidak, Anda punya pikiran jelek terus dan akhirnya apa? Makan ke dalam, makan hati, dompet tekor, kan konyol. Ya, berprasangka baik itu selalu membawa dampak ke depan, ya, bukan ke belakang. Oke, thank you Pak Will ya. Dan dengan pertanyaan terakhir tersebut, ya saya izin untuk melanjutkan penjelasan tentang iCommunity lagi tadi ya, sedikit lagi 5 menit lagi. Oke, ya, thank you Pak Will. Nah, bagaimana teman-teman jika ada cara yang murah dan mudah untuk mengembangkan network dan omset bisnis Anda? Nah, pernahkah teman-teman mengalami masalah-masalah berikut, misalnya tidak memiliki network yang tepat untuk mengembangkan bisnis, kesulitan dalam mencari relasi bisnis, kehabisan daftar nama dalam memperkenalkan bisnis dan produk Anda, tidak tahu cara memulai komunikasi dengan pebisnis dan profesional, bingung cara mengembangkan bisnis ke seluruh Indonesia, ya. Nah, jika Anda pernah mengalami masalah-masalah di atas, maka Anda tidak perlu bersedih karena Anda tidak sendirian. Sebab masalah di atas terjadi pada sebagian besar pebisnis. Dan jika Anda sudah melakukan segala macam upaya, seperti misalnya ikut seminar motivasi, ikut kelas workshop, ikut berbagai macam komunitas, ikut berbagai macam event, ikut berbagai macam bazar, tetapi belum bisa menyelesaikan masalah Anda, maka Anda wajib mencoba cara yang satu ini, yaitu berkolaborasi, berbagi relasi untuk memperbesar rezeki. Karena apa yang Anda lakukan saat ini mungkin baik untuk pertumbuhan diri atau bisnis Anda sendiri. Tetapi untuk bisnis Anda bisa besar, Anda butuh berkolaborasi dengan sebanyak mungkin rekan bisnis. Memperkenalkan iCommunity, di mana ini adalah sebuah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnisnya. 3 alasan kenapa Anda perlu join, ya. Yang pertama ini adalah valuable community, yang kedua adalah quality leads, dan yang ketiga low cost. Nah, kenapa valuable community? Di sini teman-teman akan mendapatkan akses networking, ya, berjejaring dengan pebisnis dan profesional di seluruh Indonesia. Teman-teman juga bisa mendapatkan akses learning seperti malam hari ini kita belajar secara langsung bersama pakar ya setiap hari Kamis 19.30 bisa disimpan di kalender teman-teman dan akses kontribusi ya. Sedangkan quality leads teman-teman bisa mendapatkan leads customer baru, leads reseller baru ataupun leads customer retention. Sedangkan low cost di sini teman-teman nggak perlu iklan karena di dalam sebuah komunitas kita bekerja dari word of mouth dengan saling mereferensikan bisnis kita masing-masing dan konten-konten premium untuk upgrade skill. Nah, bagaimana iCommunity bisa membantu Anda berkolaborasi dengan sesama pebisnis dan profesional? Kita memiliki 6 kegiatan teman-teman di komunitas ini. Yang pertama adalah iCommunity Level Up Club, di mana ini adalah event mingguan untuk belajar dan saling berkenalan untuk seluruh anggota dan umum, ya, free teman-teman, ya, untuk yang ILC ini. Yang kedua kita punya iCommunity Business Matching, di mana ini adalah event business meeting rutin untuk saling mengenal bisnis sesama anggota. Untuk mendapatkan hasil maksimal, meeting hanya diikuti maksimal 10 sampai 15 peserta saja. Sedangkan yang ketiga, iCommunity One-on-One Meeting, di mana ini adalah one-on-one meeting sesama anggota untuk penjajakan kolaborasi, dan yang keempat iCommunity Refer a Business, di mana sesama anggota saling mereferensikan bisnis anggota lainnya ke jaringan masing-masing sebagai bentuk kolaborasi bersama. Kemudian ada iCommunity Company Visit dan iCommunity Business Summit. Nah, jadi teman-teman ya hari ini teman-teman telah mengikuti ILC. Saran saya ikuti terus teman-teman ya kegiatan-kegiatan yang ada di iCommunity ini. Ya, mulai dari ILC, kemudian ikut iCommunity Business Matching,
kemudian nanti teman-teman bisa mengikuti iCommunity one-on-one meeting, dan pastinya teman-teman bisa akan mendapatkan iCommunity Refer a Business. Ketika teman-teman sudah menjalankan ini semua, maka profitnya akan bertambah, teman-teman. Ya, kemudian Anda bisa repeat proses ini terus-menerus sesuka hati teman-teman sekalian. Nah, minggu depan ya kita akan membahas mengenai zaman baru. Apa sih zaman baru, teman-teman? Kita bisa lihat sekarang setelah eranya corona ini, bisnis ke depan pasti akan berubah ya. Seperti halnya Pak William juga berubah dari buku fisik menjadi aplikasi digital. Nah, bagaimana kita menyikapi zaman baru? Kita akan berdiskusi dan berbincang-bincang bersama dengan Bu Evelyn ya, CEO dari PT Lead Landmark Exa Abadi Digital ya, hari Kamis 21 April jam 19.30 ya, dengan menggunakan link yang sama, teman-teman ya. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti iCommunity Business Matching, teman-teman ya. Untuk yang belum anggota, teman-teman bisa mengikuti iCommunity Business Matching ini sekali sebulan ya. Bisa daftarnya di iCommunity.id ya. Minggu depan kita ada dari Pak Ives dan dari Bu Evelyn ya, yang akan meng-host iCommunity Business Matching. Ya, ini contohnya iCommunity Business Matching kita secara online ya, maksimal hanya 10 sampai 15 orang, dan ini adalah one-on-one meeting kita, teman-teman ya. Dan tidak lupa juga untuk follow ya, teman-teman, boleh tolong di-follow juga nih Instagram kita, yaitu iCommunity Official ya. Di sana teman-teman akan mendapatkan insight-insight, ilmu-ilmu, dan update kegiatan kita. Serta juga jangan lupa di-subscribe channel YouTube kita iCommunity.id ya, rekaman hari ini pun akan di-upload di sana, serta saya pun sering sekali membagikan tips-tips seputar dunia bisnis, marketing, dan networking. Oke, thank you teman-teman. Dengan demikian berakhirlah acara kita pada malam hari ini, dan sebagai penutup saya undang teman-teman untuk kita bisa foto bersama ya. Silakan yang bisa open kameranya, kita bisa foto bersama, teman-teman. Silakan. Sudah semua? Oke. Boleh jangan di chat dulu supaya nggak ada itunya ya. Oke, 1, 2, 3. Thank you teman-teman. Dengan demikian saya undang teman-teman untuk buka mic-nya dan kita sama-sama ucapkan terima kasih Pak William atas sharing-nya yang luar biasa. Thank you. Ya, terima kasih Pak. Tuhan memberkati. Thank you semua. Thank Thank you. you, Pak William. Thank you Pak William, Pak Juanda, Tuhan berkati. Thank you. Terima kasih banyak. Pamit ya. Thank you. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Juanda. Thank you Pak. Yo, Bro Juanda tanggal 20 ikut nggak? 20 kemana? Itu ProLab. Oh, harusnya sih ikut ya. Kan disuruh Tanggal ngajar. 20 di apa di PIK tuh. Oh, belum dapat kabar tuh aku. Di WA group kamu nggak ada ya? Enggak, kan aku nggak dimasukin di WA alumni. Oh, iya. Oke. Nanti gua kasih linknya itunya deh. Siap, lanjut di Japri ya. Ya. Oke, thank you semua. Bye-bye. Yo.